What's up guys? Welcome to my channel. Hari ini gue mau kasih 5 rekomendasi film tentang virus, dimana apabila seseorang terkena virus ini, orang tersebut bisa menjadi mayat hidup, atau yang biasa kita sebut dengan zombie. Tapi sebelum gue masuk ke peringkat yang kelima, gue mau nyapa dulu teman-teman yang baru datang ke channel ini. Halo semuanya, jangan lupa kalian subscribe channel ini, dan pastikan kalian tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru saat gue upload video-video setelah video ini. Di peringkat 5 ada film Resident Evil. A deadly virus capable of contaminating the entire world has been released. Oh my god. Film ini adalah sebuah film yang diangkat dari sebuah game berjudul Resident Evil juga, yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson dari sederetan film Resident Evil yang diperankan oleh Milla Jovovich. Film ini bercerita tentang sebuah virus yang telah dicuri oleh seseorang dari sebuah laboratorium rahasia di bawah tanah yang disebut The Hive. Kemudian dengan sengaja, orang tersebut memecahkan salah satu botol virus tersebut, yang mengakibatkan beberapa pekerja yang berada di sana berubah menjadi zombie. Selain itu, hewan-hewan yang sedang diuji coba juga menjadi monster yang kelaparan. Lalu karena kondisi tersebut, kemudian perusahaan induk mengirim tim untuk menangani masalah di laboratorium tersebut, di mana mereka harus mematikan sebuah sistem komputer bernama Red Queen, yang telah mengambil alih seluruh laboratorium. Kemudian Milla Jovovich yang merupakan karakter Alice sebagai pemeran utama bertemu dengan tim tadi. Namun karena kehilangan ingatan, dia pun harus ikut menyelesaikan misi dan menyelamatkan diri dari zombie-zombie sembari mengembalikan ingatannya. Kayaknya sebagian besar dari kalian pasti nggak asing ya dengan film ini. Tapi buat kalian yang pengen nonton film zombie dan kalian belum pernah nonton film ini, gua sangat rekomendasiin banget film ini. Di peringkat keempat ada film Zombieland. Film ini disutradarai oleh Ruben Fisher dan diperankan oleh Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, dan Abigail Breslin. Film ini bercerita tentang sebuah virus zombie yang telah menyebar di seluruh dunia. Seorang pria bernama Columbus menjadi salah satu yang selamat dari ancaman para zombie. Kemudian dia pun memulai perjalanannya menuju Ohio, di mana tempat keluarganya berada, dengan harapan agar sesampainya di sana, dia menemukan keluarganya masih hidup. Lalu di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pria bernama Talahas, salah satu orang yang juga masih selamat dari ancaman para zombie. Dan karena Talahas mau memberikan tumpangan kepada Columbus, mereka pun melakukan perjalanan bersama. Kemudian saat mereka sedang mampir ke sebuah supermarket, mereka bertemu dengan dua orang kakak beradik bernama Wichita dan Little Rock. Namun bukannya melanjutkan perjalanan menuju Ohio, Columbus dan Talahas justru harus terjebak tipuan kedua kakak beradik tadi dan menemani mereka untuk pergi menuju sebuah taman bermain yang justru membuat mereka semua terjebak oleh serangan para zombie yang terpancing oleh suara wahana permainan yang mereka mainkan di sana. Pada akhirnya mereka harus bertarung melawan para zombie agar mereka bisa bertahan hidup. Sebenarnya film Zombieland ini dikemas dalam nuansa komedi ya. Jadi buat kalian yang mungkin takut atau mungkin gak mau nonton film-film zombie yang menegangkan, kalian gak perlu khawatir buat nonton film zombie yang satu ini. Di peringkat yang ketiga ada film World War Z. Terry, what is this? It's the same worldwide. Is anyone doing better than we are? Film ini disutradarai oleh Mark Forster dan diperankan oleh Brad Pitt, di mana Brad Pitt berperan sebagai pemeran utama sekaligus produser dalam film ini. Film World War Z ini adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang seorang mantan penyidik PBB bernama Gary Lane yang berusaha menemukan sebuah vaksin virus zombie demi menyelamatkan negara serta istri dan kedua anaknya. Film ini dibuka dengan Gary yang sedang berada di dalam mobil di dalam kemacetan bersama istri dan kedua anaknya, di mana keadaan jalanan tiba-tiba menjadi kacau. Terlihat beberapa orang memulai saling menyerang dan menggigit, yang ternyata diketahui bahwa mereka telah tertular dengan sebuah virus zombie yang mematikan. Gary pun kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri dan keluarganya,
agar terhindar dari wabah mematikan tersebut. Hingga pada akhirnya Gary dan keluarganya ditempatkan di sebuah kapal induk angkatan laut. Namun agar keluarganya bisa tetap berada di kapal tersebut, Gary harus bersedia membantu negara untuk menyelidiki asal dari virus zombie tersebut. Petualangan Gary pun dimulai. Gary harus pergi ke Korea Selatan untuk menyelidiki asal-muasal dari virus ini. Kemudian pergi lagi ke Israel, di mana di sanalah Gary bisa menemukan vaksin dari virus ini. Walaupun dirinya harus mempertaruhkan nyawa dengan berhadapan langsung dengan manusia-manusia yang sudah menjadi zombie yang berada di sana. Menurut gua, film ini nggak hanya akan membawa kita pada suasana yang menegangkan, namun terlebih dari itu, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalam film ini. Jadi pastikan kalian nonton film ini. Di peringkat kedua, ada film I Am Legend. If anyone is out there, please. Film yang disutradarai oleh Francis Lawrence ini dibintangi oleh Will Smith sebagai pemeran utamanya. Film ini bercerita tentang sebuah virus yang bisa membuat seseorang menjadi mayat hidup, di mana virus ini telah menyebar di seluruh kota New York. Mayat hidup atau zombie yang disebut dengan Darkseeker ini akan keluar di malam hari, di mana matahari tidak lagi terlihat di permukaan tanah kota New York. Satu-satunya orang yang selamat dan masih tinggal di kota tersebut adalah seorang ilmuwan bernama Robert Neville. Namun di dalam kesendiriannya, dia ditemani oleh seekor anjing Helder yang pintar dan setia. Penyebab Robert masih bisa bertahan hidup di kota New York bukan lain karena dirinya kebal terhadap virus tersebut. Di sisi lain, Robert juga ingin menemukan vaksin dari virus ini, di mana dia meyakini ada kemungkinan serum dari darahnya bisa menjadi vaksin dan menghidupkan lagi orang-orang yang menjadi mayat hidup akibat virus tersebut. Namun niatnya untuk menangkap salah satu Darkseeker justru menjadi ancaman baginya. Niat baiknya untuk menyembuhkan Darkseeker yang ditangkapnya menjadikannya target dari Darkseeker lain yang mengira Robert menangkap mereka untuk dibunuh. Film ini adalah film pertama yang membuat gua jatuh cinta dengan yang namanya film zombie, dimana bukan hanya ketegangan yang dibangun di dalam film ini, tapi di beberapa adegan kita akan dibuat tertawa dan dibuat menangis karena beberapa adegan di dalam film ini. Jadi menurut gua film ini sangat wajib banget untuk kalian tonton. Dan di peringkat pertama ada film Train to Busan. Film asal Korea Selatan ini adalah salah satu film terlaris di Korea Selatan. Film ini juga diakui oleh beberapa negara sebagai salah satu film zombie terbaik di dunia. Film yang disutradarai oleh Yoon Sang-ho dan dibintangi oleh Gong Yoo ini bercerita tentang seorang ayah yang akan melakukan perjalanan menuju kota Busan bersama dengan anak perempuannya. Namun di dalam perjalanan, secara tiba-tiba satu persatu orang di dalam gerbong kereta yang lain itu diketahui telah terjangkit virus zombie, yang hanya dalam waktu singkat sudah mencapai tepat di belakang gerbong tempat mereka berada sekarang. Disinilah peran seorang ayah, di mana dia harus melindungi putrinya agar tidak tertular oleh virus yang mematikan tersebut. Berkat kerjasama dari beberapa orang yang berada dalam satu gerbong yang sama dengan mereka, zombie-zombie tersebut berhasil ditahan sehingga tidak memasuki gerbong tempat mereka berada saat ini. Namun karena kecerobohan salah satu pria yang berada di sana, mereka pun kembali terancam oleh serangan dari sekelompok zombie yang tertular di stasiun berikutnya. Kemudian kereta pun melanjutkan perjalanan menuju Busan. Setelah perjuangan panjang melewati zombie-zombie karena terpisah dengan anaknya, pria ini pun kembali dipertemukan dengan anaknya dan melanjutkan perjalanan bersama. Namun lagi-lagi di tengah perjalanan, kereta pun kembali mengalami masalah, di mana jalur yang seharusnya mereka lewati terhadang dengan kereta lain, sehingga mereka harus berpindah keluar dari kereta dan kembali bertahan hidup dari zombie-zombie yang mereka temukan di luar sana. Sampai saat ini film Train to Busan menurut gua adalah film dengan genre zombie terbaik yang pernah gua tonton. Tapi kembali lagi, setiap orang pasti mempunyai selera nonton filmnya sendiri-sendiri ya. Kalau menurut kalian, mana film zombie terbaik versi kalian? Tulis di bawah kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan video yang sama. Sampai ketemu di video selanjutnya, and see you!